Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ini udah terpasang ya master rem Groza beserta perintilannya. Ini bakalan gua langsung sampaikan untuk hasil terpasangnya aja. Kalau untuk proses pemasangannya kalian udah sering lihat lah ya, nonton di channel YouTube lainnya. Dan ini gampang pemasangannya. Untuk pemasangannya gampang, cuma memang untuk proses mempadu padankannya itu yang agak repot, agak kesulitan. Gua mikir-mikirin ini mempadu padankannya memang butuh waktu gitu ya, makanya gue lama gitu masang ini. Oke, sekarang pengen gue kasih tahu dulu, ini waktu beli master rem Groza ini cuma dapat ininya aja ya, master remnya aja, tanpa tabung minyak rem, tanpa selang minyak rem nih, tanpa bracket tabung minyak remnya. Jadi dapat handle-nya aja nih, komponen ininya aja yang gue beli dari Groza gitu ya. Oke, dari sudut sebelah sini ya sahabat, kalian bisa lihat ini strukturnya, tampilannya jadi lebih elegan, lebih nggak asal-asalan gitu ya, seperti master rem gue yang kemarin koplak-koplak yang udah leto ininya. Oke, nah di sini pengen gue sampaikan, ini gue pakai selangnya, ini pakai selang dari WR3. Oke, gue beli satu selangnya yang ukuran sekitar 20 cm. Ini gue potong nih. Tuh tadinya 20 cm ya. Harganya gue lupa ya. Gue nggak bisa sebutkan, mungkin takut salah ya. Harganya sekitar 100 ribuan lebih lah pokoknya. Ya, ini dipotong. Lalu yang gue suka itu klemnya ini dari bahan stainless. Jadi anti karat. Kalaupun ini kepanasan, kehujanan, jadi klemnya ini masih tetap bagus gitu sahabat. Nggak karatan gitu ya. Karena harganya juga kan lumayan mahal, makanya gue pakai WR3. Oke. Lalu tabung minyak remnya juga gue pakai WR3. Ini harganya juga gue lupa, sekitar pokoknya 100 ribuan lebih lah ya. Yang big atau yang besar ukurannya tuh ya, kayak gini. Oke. Dan ini versinya yang smoke gitu sahabat, yang agak-agak gelap, bukan yang bening ya. Oke, sudah kelihatan ya. Bagus ya. Nah, habis itu dipadu padankan lagi sama bracket ini dari Respro. Nah, kenapa gue pilih Respro? Ini Respro harganya 30 ribuan sahabat, murah. Jadi, kenapa gue pilih ini? Kalau misalkan gue pakai yang WR3 juga, itu kan harganya 100 ribuan atau 200 ribuan ya. Bracketnya doang. Khawatirnya nggak cocok, nggak ngepas. Jadi gue pilih yang Respro dulu untuk di fitting. Nah, setelah di fitting, setelah ngepas kayak gini, dan gue nggak akan ragu-ragu lagi untuk beli bracket yang mereknya WR3. Baiklah sahabat, cara sederhana gue untuk ngisi minyak rem ini, terus ngisi dan pompa semuanya dari bagian tabung minyak rem, terus di handle atau master minyak rem, sampai ke selang minyak rem dan kaliper minyak rem itu gue pakainya cara yang sederhana aja, dituang dari atas gitu ya. Terus gue pakainya ini nih ya, minyak remnya, sorry kalau misalkan burem nggak kelihatan, Castrol brake fluid dot 4. Oke, ini ya gue pakainya. Oke, sorry kalau misalkan nggak kelihatan atau kurang jelas terlihat lah ya. Tuh ya, gue pakainya ini minyak remnya, nggak kelihatan ya, sorry sahabat ya. Oke, jadi ini harganya gue juga lupa nih, yang 500 mili harganya sekitar murah sih, ini 80 ribuan apa 100 ribuan gitu ya, gue lupa, pokoknya ada di online shop. Oke, terus ini kita tuang aja sahabat ke sini. Caranya gampang ya, tinggal dituang gini aja. Sorry sebentar. Oke, ini udah gue isi setengah. Oke, kita tuang. Ups, hampir penuh atau kepenuhan, nggak apa-apa sih. Nanti kan bisa nanti bisa kita kita kuras sahabat dari bagian bawah. Kalau misalkan udah penuh begini, lalu kita kasih atau kita pakai ini nih sahabat nih, pakai suntikan kayak beginian. Tuh ada selangnya, pakai suntikan kayak beginian. Nanti kita kuras nih atau kita ambil nih bagian bawahnya dari kaliper. Langsung aja kita praktekin yuk. Ini dilepas dulu nih karetnya biar gampang ya. Habis itu pakai kunci 8. Oke, ini pakai kunci ring 8 aja. Diginiin ya, pakai cara yang sederhana sih. Sebenarnya tutorial di YouTube juga banyak ya. Terus bentar. Oke, segini. Habis itu ini tinggal kita masukin nih sahabat selangnya yang pakai suntikan tadi, kita masukin ke sini nih.
Oke, aduh, sorry kalau misalkan agak lama nih videonya. Oke, kita masukin, benar-benar masuk. Oh ya. Oke, kalau udah benar-benar masuk, tadi minyak rem yang udah gua masukin di bagian atas itu ya, di bagian tabung minyak rem, ini bakalan gua alirkan ke dalam sini. Nih, dari selang ke bagian kaliper sini sahabat ya. Untuk memaksimalkannya ya pakai suntikan ini gitu, supaya ngalirnya cepet. Oke, kita langsung kendorin aja ini. Set. Nah, udah kendor posisinya. Biarkan kendor atas kayak begini sahabat, kuncinya. Dan ini gue tahan pakai dengkul ya biar kebuka terus. Terus kita tarik suntikannya. Aduh, agak repot nih, emang kalau ngerjain sendiri agak repot, apalagi ngerekam-rekam. Oke, kita tarik suntikannya. Dan itu cairannya, minyak remnya udah kesedot ya sahabat ya, walaupun sedikit-sedikit. Oke, kesedot terus sampai dia ngalir ke bagian bawah sini, ke bagian dalam sini. Ini kalau misalkan udah ada tanda-tanda seperti ini sahabat, ini udah kesedot ya. Oke, terus keras bener. Oke, kita harus tarik terus, kita sedot terus sampai cairan remnya itu turun ke bawah sahabat. Kita sedot terus ya. Oke, sorry kalau misalkan videonya lama, nggak masalah ya, yang penting informasinya jelas. Oke, tuh semakin kenceng ya, dia udah semakin kesedot sahabat. Nanti di tabung minyak remnya akan berkurang. Oke, kita tunggu aja dia sampai benar-benar ngalir minyak remnya. Tuh udah kelihatan terisi nih di suntikannya. Sedikit-sedikit aja nggak masalah sahabat. Nah, ini karena kemarin udah gua proses bleeding seperti ini, jadi dia apa namanya, udaranya tuh yang gelembung-gelembung udaranya dia udah semakin sedikit sahabat. Oke, kalau udah selesai, udah kira-kira cukup, ini kita kencengin. Set, kencengin begini. Up. Nah, kalau udah kenceng, baru kita cabut ini sahabat. Cabut pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Oke, kayak gitu ya. Terus hal tersebut kita ulangi beberapa kali sampai dengan minyak remnya benar-benar turun ke bagian bawah sini. Oke, kita cekidot lagi yuk. Oke sahabat, langsung nih gue pengen ambil anginnya atau kuras anginnya di bagian sini. Oke, kalian ikutin terus dan gimana caranya supaya nggak salah paham. Oke. Nah, sebelumnya ini semua bagian selang remnya harus sudah terpasang dengan maksimal ya. Bagian selang rem yang di bagian sini juga nih, di bagian apa master remnya, terus di bagian kalipernya itu selang remnya harus sudah terkunci atau dikunci dengan kencang gitu ya. Oke, ini udah berkurang dan udah gua tambahin karena dilakukan beberapa kali dan berulang-ulang sampai maksimal, sampai mengalir semua minyak remnya ke bagian kaliper bawah. Lalu terakhir nih di bagian sini nih sahabat nih, kita kuras juga anginnya nih. Oke, bagian nepelnya kita masukin selang lagi. Oke, bentar nih, harus perlu kehati-hatian. Oke, karena gue khawatir ini tumpah-tumpah, karena sayang master remnya kalau misalkan kena percikan ini ya, minyak rem. Jadi gue tutupin pakai tisu aja kayak gini sahabat ya, pakai cara yang simple lah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lupa, gue kendorin dulu sahabat ya, pakai kunci ini lagi nih, kunci 8. Oke, kita kendorin sedikit. Set. Oke, kita kendorin sedikit. Habis itu kita tarik atau kita sedot nih pakai suntikan kayak gini nih sahabat. Tuh ya, masih ada gelembung-gelembung anginnya. Kita tarik terus, itu masih ada gelembung anginnya tuh sahabat ya. Agak berat ini memang. Oke, nanti secara otomatis sahabat, secara perlahan nanti secara otomatis
master remnya bakalan kencang sendiri, ngunci dan nggak ngempos gitu sahabat, bakalan pakem. Oke, anginnya kita sedot. Oke, kalau misalkan kira-kira gelembungnya udah nggak ada nih, ini kan masih ada ya gelembungnya dikit-dikit. Nah, sampai gelembungnya agak berhenti sahabat, nanti bakalan kita tutup. Nah, itu perlahan dia udah mulai hilang tuh ya, udah mulai hilang anginnya. Oke, kita tunggu. Sorry kalau audionya kurang jelas, nanti bakalan gua perjelas deh ya. Oke, udah nggak ada, langsung kita kencengin. Oke, udah nggak ada tuh gelembung anginnya, ada sedikit demi sedikit menghilang. Oke, kita kencengin. Nah, kebetulan udah. Kencenginnya jangan terlalu lebay banget ya sahabat ya, asal kekunci aja, yang penting cairan minyak remnya nggak bocor. Oke, baiklah sahabat, karena udah selesai dan ini minyak remnya gua rasa kurang, jadi kita tambahin sahabat minyak remnya pelan-pelan aja. Oke, kita tambahin segini, cukup ya, dikit lagi. Oke, cukup segitu. Ups, bleberan sedikit tuh. Gua ambil tisu dulu sebelum ditutup. Oke sahabat, kita lap tisu dulu nih supaya nggak tumpah-tumpah banyak nih minyak remnya dan nggak bleberan kemana-mana. Oke, dan kita pastikan di dalam tabung minyak rem ini nggak ada kotoran ya, cuman ada minyak rem aja. Oke, kalau sudah langsung kita tutup tabung minyak remnya dan kita pasang bautnya. Masangnya juga jangan terlalu pakai tenaga kuda ya sahabat ya. Biasa-biasa aja, jangan terlalu kencang banget dan jangan terlalu longgar. Yang penting ini minyaknya pas gitu ya, nggak tumpah. Oke, kalau sudah, kita langsung buktikan. Tuh, minyak remnya udah berfungsi dengan normal, master remnya juga udah berfungsi dengan normal, udah enak tuh ya. Menurut gue ini pakem lah ya. Terus di sini ada settingan sahabat. Kalau misalkan pengen kita jauhin, kita puter aja. Oke, jaraknya semakin jauh. Kalau pengen kita deketin, kita puter lagi, jaraknya dia semakin deket tuh ya. Oke, gua rasa cukup lah ya, gue pengen jaraknya yang agak jauh aja. Oke, kayak gini biar pakemnya mantep. Nah, udah sahabat, segitu aja lah videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye sahabat.